Baik, eh, perkenalkan kami dari kelompok terakhir dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Hanif Wicaksono, ada Ahmad Zaki, Abimanyu Arya, Keiju Rafael, dan Tari Saufa ingin menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami. Next. Nah, yang pertama ada overview pipeline dan tabel insiden kebocoran. Jadi pipeline overview, eh, kasus ini berasal dari klien PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dengan kode pipa APN dengan isu kebocoran berulang di berbagai section dengan diameter pipa 10 dan 24 inch. Total kebocoran 14 lubang yang tercatat di 6 lokasi. Ini ada tabelnya. Yaitu lokasi pertama eh, dengan satu lubang ukuran 14 mili ditemukan pada bulan Juli 2015 dan lokasi kedua di KP 0,112 dan 3 lubang dan ukuran 4 sampai 14 mili ditemukan pada bulan Desember 2015. Lokasi 3 di KP 5,97 dengan lubang 3 dan ukuran 5 sampai 10 mm ditemukan pada Mei 2016. Lokasi 4 di 15,5 kp dan 2 lubang ukuran 6 sampai 16 mili ditemukan pada Juni 2016. Lokasi 5 23,7 kp dengan 4 lubang ukuran 10 sampai 20 mili ditemukan pada Juni 2016 dan lokasi 6 di 23,7 kp dengan 4 lubang ukuran 8 sampai 10 mm ditemukan Juli 2016. Next. Lalu kita bahas tentang root cause failure analysisnya. Tujuannya adalah mencari akar penyebab atau root cause yang bukan sekedar menangani gejala yang tampak di permukaan. Nah, prinsip perbaikannya, masalah harus diselesaikan dengan menghilangkan penyebab utamanya agar kegagalan yang sama tidak terulang kembali. Lalu pendekatan investigasinya, analis RCFA ini bertindak seperti detektif, yaitu mengumpulkan bukti, foto, data lapangan, dan petunjuk teknis secara sistematis. Next. Nah, ini ada problemnya. Tadi kebocoran berulang pada jarum pipa APN di beberapa lokasi dalam rentang waktu 2015 sampai 2016. Dengan simptom ditemukan kebocoran aktif dan pitting pada permukaan internal pipa menunjukkan kerusakan lokal. Dampaknya, pipeline mengalami kegagalan lokal akibat penipisan dinding pipa sehingga operasional terganggu. Next. Selanjutnya, metodologi investigasinya dengan flowchart seperti berikut. Yang pertama ada supporting documents, yaitu pengumpulan data operasional, sejarah tekanan, dan juga parameter lingkungan. Kemudian dari dokumen-dokumen ini kita menghasilkan pipa sampel pipa yang dipotong, yakni pengambilan sampel fisik di area yang mengalami kebocoran. Kemudian dari sampel tersebut kita lakukan lab test atau serangkaian pengujian material secara fisik maupun kimia dengan tes, yakni ada tes chemical composition, kemudian tensile test, SEM-EDX, dan metalografinya. Kemudian eh, hasil dari lab tersebut kita analisis dan juga kita bandingkan dengan referensi, yakni korelasinya itu antara data lapangan dan hasil laboratoriumnya gimana. Kemudian kita menghasilkan conclusion dan rekomendasi, yakni penentuan penyebab utama dan langkah pencegahannya. Kemudian dari water analysisnya kita dari 5 sampel, ya ini ada APNB, APND, APNF, dan apnea A dan apnea B. Eh, sorry, itu menghasilkan parameter sebagai berikut, yang mana di apnea A itu kloridanya cukup tinggi dan juga eh, pH-nya cukup rendah. Catatannya ini dengan parameter yang klorida yang tinggi dan juga pH yang rendah itu mengindikasikan adanya lingkungan yang agresif pada baja karbon. Next. Kemudian ini sampelnya memiliki komposisi kimia sebagai berikut dengan
komposisi mangan yang cukup tinggi, kemudian tensile testnya antara craters dan no craters, dan untuk hasil metalografinya seperti berikut, dan juga hasil SEM dan IDS-nya seperti berikut. Next. Untuk selanjutnya itu kita melakukan pengumpulan bukti. Yang pertama ada visual inspection, yang pertama ada visual inspection, kedua ada chemical composition, yang ketiga itu tensile test. Untuk pengamatan secara visual, ditemukan adanya krater dan pitting di permukaan internal pada beberapa area. Dan kerusakan ini dominan berasal dari sisi internal, sehingga indikasinya mengarah pada internal corrosion. Terus kemudian bentuk kerusakannya ini bersifat localized atau lokal, bukan korosi merata, dan ini merupakan ciri khas dari pitting corrosion. Kemudian yang kedua itu kita menguji dari komposisi kimianya. Dari komposisi kimia ini kemudian kita bandingkan dengan referensi dari literatur. Didapat karbon pada sampel ini sebesar 0,04%, sedangkan referensinya sekitar 0,156%. Keduanya ini masih termasuk dalam kategori low carbon steel. Yang kedua itu adanya silikon pada sampel ini sebesar 0,19% dan referensinya sekitar 0,1%, sehingga masih dalam rentang normal. Yang ketiga yaitu kandungan sulfur dan fosfor yang sangat rendah, sehingga ini tidak menunjukkan indikasi material mudah begitu loh. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji menggunakan tensile test. Pada area tanpa krater, tensile strength yang dia dapat ini sebesar 515 megapascal dan yield strength-nya ini sebesar 481 megapascal. Sedangkan pada area yang terdapat krater, tensile strength-nya ini sedikit menurun menjadi 500 megapascal dan yield strength-nya menjadi 402 megapascal. Terdapat penurunan pada area krater tapi tidak signifikan. Secara umum nilai kekuatan material masih cukup baik sehingga failure-nya lebih mengarah pada kerusakan lokal akibat korosi dibanding kegagalan karena beban mekanik. Selanjutnya ada identify causal factor. Next. Jadi di sini pertama ada metallography examination of internal pipe damage. Jadi yang pertama evidence-nya itu kita bisa lihat di sini ada crater, terus ada pit bottom, terus juga ada subsurface pit, terus ada fine grains of average. Jadi crater itu dia lubang pada permukaan internal pipa akibat kehilangan logam secara lokal. Jadi crater itu menunjukkan serangan korosi nggak merata tapi konsentrasi di area tertentu. Selanjutnya ada pit bottom ini sendiri bagi dasar pit menunjukkan korosi sudah punya kembang, maka semakin besar resiko wall thinning dan perforasi pipa. Next ada surface pit. Jadi di sini kerusakannya itu berada di bawah permukaan material. Hal ini tuh berbahaya karena dari luar kerusakan bisa tampak kecil, tapi di bawah permukaan penipisan itu bisa jadi lebih besar. Terus ada fine grain of ferrite, jadi mikrostruktur dasar pipa itu ferrite halus. Jadi nggak terlihat indikasi utama kegagalan akibat perubahan mikrostruktur ekstrim, sehingga dugaan utama mengarah ke korosi lokal. Nah, internal surface dulu, jadi kontak korosif, kemudian local attack, di pit start, kemudian pit defense, jadi subsurface damage, kemudian wall thinning. Nah, jadi ini tuh maksudnya apa sih? Jadi kerusakan itu berasal dari sisi internal pipa, terus mekanisme yang dominan adalah localized corrosion, jadi bukan korosi yang merata lah anggapannya. Jadi pitnya itu berkembang ke arah ketebalan dinding pipa. Terus misalkan pitnya terus tumbuh, pipanya itu ngalamin wall thinning, terus perforation, terus leakage. Next. Next. Nah, di sini ada observation of corrosion product. Jadi yang pertama itu ada bukti citra produk korosinya, bisa dilihat di sini. Di situ kita bisa lihat permukaannya itu kasar dan nggak seragam. Jadi hasil SEM-nya itu nunjukin kalau permukaan produk korosinya dengan morfologi yang kasar, nggak rata, dan nggak seragam. Nah, hal tersebut itu menandakan kalau hal ini tuh adalah serangan korosinya itu nggak terjadi merata lah di seluruh permukaan. Dibuktiin di sinilah.
Terus ada akumulasi lokal endapannya. Jadi produk korosinya itu tampak menumpuk pada area tertentu aja, bisa dilihat di sini. Dan penumpukan lokalnya itu nunjukin kalau ada serangan yang terfokus pada titik-titik tertentu aja. Terus ada morfologi berkelompok. Nah, bentuk endapannya itu terlihat menggumpal dan terkonsentrasi, bisa dilihat di sini. Morfologinya itu lebih konsisten lah dengan localized corrosion daripada uniform corrosion kalau dibandingin. Terus habis itu indikasi korosi lokal internal. Jadi di sini kalau kita lihat citra SEM-nya itu memperlihatkan kalau kerusakannya itu berkaitan dengan korosi lokal pada sisi internal pipa yang bisa mendukung pembentukan pit dan pengembangan serangannya itu lebih lanjut. Nah, jadi yang terlihat dari SEM ini tuh produk korosi yang menutup sebagian permukaan internal pipa, terus morfologi yang kasar dan tidak merata menunjukkan korosi tidak seragam, terus endapan yang menumpuk secara lokal mendukung terjadinya localized corrosion atau pitting corrosion. Next, ada hasil SEM memperkuat bukti kalau serangannya berasal dari sisi internal pipa, terus temuannya itu konsisten dengan hasil pengamatan metalografi sebelumnya. Jadi kalau di SEM observation itu mendukung kalau kebocoran pipa APN ini berkaitan dengan internal localized corrosion atau pitting corrosion. Next. Nah, di sini ada ADS Analysis of Corrosion Product. Jadi di sini kita bisa lihat buktinya hasil ADS produk korosinya di sini. Jadi di sini bisa kita lihat electron image satunya, ada spektrum satunya bisa dilihat di sini ADS-nya, ADS resultnya. Terus bisa dilihat perbandingan komposisi unsurnya. Di sini ada Fe, O, Ce, dan Cl-nya. Dia ada Cl ternyata. Cl-nya itu sekitar 0,4 sampai yang spektrum 2 itu 1,5. Berarti itu agak gede lah anggapannya. Nah, Fe dan O yang dominan itu pada kedua spektrum itu berarti unsur dengan kandungan tertinggi ya. Jadi dia menunjukkan kalau produk korosinya itu didominasi oleh senyawa oksida besi. Terus ada kehadiran Cl lah. Kehadiran Cl ini atau klorin itu terdeteksi pada kedua spektrum walaupun masih kandungannya itu di yang spektrum 1 itu lebih kecil, tapi spektrum 2 itu agak tinggi di 1,5% Wt. Jadi halnya ini tuh mendukung kalau peran ion klorida dalam mempercepat serangan lokal atau localized attack. Next ada unsur S. Nah, jadi sulfur ini tuh hanya muncul di spektrum 2 sekitar 0,4% Wt. Jadi menunjukkan kalau adanya pengaruh spesies sulfur atau sulfida dalam lingkungan internal pipa dan mendukung identifikasi produk korosi berbasis sulfida pada analisis lanjutan. Misalkan nanti nextnya ada XRD. Terus ada produk korosi tidak homogen. Perbedaan komposisi spektrum 1 dan spektrum 2 itu nunjukin kalau produk korosi itu bervariasi secara lokal dan tidak seragam secara komposisinya. Jadi ada sini nunjukin kalau produk korosi didominasi unsur Fe dan O, terus ada Cl dan S menunjukkan kalau lingkungan yang internal bersifat korosif, terus variasi komposisi antar titik menunjukkan endapan, atau produk korosinya itu nggak seragam lah. Jadi hasilnya itu nggak konsisten dengan hasilnya itu konsisten dengan korosi lokal internal atau pitting. Terus temuannya itu mendukung kalau hasil metalografi dan akan diperkuat oleh XRD. Jadi ADS analisis juga menunjukkan kalau korosinya itu didominasi oleh Fe dan O dengan keberadaan Cl dan S, jadi memperkuat dugaan internal localized corrosion atau pitting corrosion pada pipa APN. Next. Nah, kemudian ada XRD Analysis of Corrosion Product. Di sini ada bukti hasil XRD produk korosinya, bisa dilihat di sini. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang biru itu dia ada iron sulfide dan yang hijau itu ada iron oxide. Nah, kalau dia terdeteksi FeS, jadi menunjukkan kalau keterlibatan spesies sulfur atau sulfida pada proses korosi internal pipa. Terus ada Fe2O3 itu teridentifikasi, jadi dia nunjukin ada oksidasi besi sebagai produk korosi pada permukaan pipa. Terus FeS-nya itu kita bisa dilihat di sini, itu dia lebih dominan. Jadi di sini skornya itu 10. Nah, skornya ini lebih tinggi dari Fe2O3. Jadi dia produk korosi berbasis sulfida lebih dominan di sampel ini. Terus
mendukung hasil SEM EDS sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini SEM EDS sebelumnya menunjukkan kalau ada FeOSCl. Nah, XRD ini mengkonfirmasi senyawa kristalin sebagai FeS dan Fe2O3. Jadi yang ditunjukin sama XRD ini produk korosi mengandung FeS dan Fe2O3, terus FeS ini nunjukin pengaruh sulfur atau sulfida pada lingkungan internal pipa, Fe2O3 itu nunjukin proses oksidasi besinya lah anggapannya. Terus ada hasilnya itu konsisten juga dengan korosi pitting. Terus temuannya itu memperkuat hasil metalografi, SEM, dan EDS sebelumnya. Jadi XRD analisis ini mengkonfirmasi kalau produk korosinya itu terdiri dari FeS dan Fe2O3. Jadi memperkuat dugaan internal localized corrosion. Next. Terus next ada possible causal factor. Nah, jadi di sini yang pertama ada sintesis faktor penyebabnya. Jadi di sini lingkungannya itu korosif. Jadi Cl- dan sulfate dalam fluida, terus juga pH-nya itu relatif rendah, terus juga suspend meter atau depositnya, terus habis itu material pipanya itu baja karbon kan, terus ferritic. Terus habis itu rentan terhadap korosi lokal, terus bukan material defect utama. Terus habis itu mekanisme kegagalannya localized corrosion, pit initiation and pit growth, terus wall thinning hingga perforasi, terus bukti kerusakannya visual crater dan pit, metalografinya subsurface pit, terus semnya produk korosi tidak seragam. Semua ini adalah leakage pada pipa APN. Terus yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa dilihat water analysis menunjukkan chloride, sulfate, terus pH relatif rendah, dan adanya suspend meter. Kondisinya itu mendukung korosi internal pada permukaan pipa. Terus ada faktor mekanisme. Visual metalografi dan SEM menunjukkan kalau serangannya bersifat lokal, bukan korosi merata. Pit dan crater berkembang hingga menyebabkan penipisan lokal. Next ada faktor produk korosi. Jadi ADS itu nunjukin kalau Fe, OS, dan Cl itu, sedangkan kalau XRD itu mengonfirmasi FeS dan Fe2O3. Temuannya nunjukin kalau pengaruh sulfur atau sulfida dan oksidasi besi. Selanjutnya ada faktor material. Kita bisa tahu kalau komposisi mikrostruktur ferrit dan hasil uji mekanik tidak nunjukin kalau material defect atau overload sebagai penyebab utama. Jadi faktor dominan tetap lingkungan korosif dan localized otak. Jadi di sini faktor dominannya itu lingkungan lah gitu. Terus berarti temuannya ini semuanya itu artinya apa sih? Jadi kebocorannya itu nggak disebabkan oleh faktor tunggal. Terus juga penyebab dominannya itu adalah internal localized corrosion atau pitting corrosion. Terus lingkungan korosif itu memicu pit, lalu pit tumbuh menjadi wall thinning dan leakage. Terus habis itu seluruh bukti dan visual metalografi, SEM-EDS, dan XRD itu saling konsisten lah. Yang kita sebelumnya lihat lah. Terus possible causal faktornya berarti di sini kami menentukan kalau lingkungan itu korosif, localized attack, terus pertumbuhan pit, terus produk korosif sulfida atau oksida, kemudian jadinya leakage pada pipa APN. Next. Oke, kalau tadi adalah melakukan identify faktor, berikutnya adalah root cause recommendation dan monitoring. Khususnya untuk root cause yang kami analisis ini adalah bagian APNEA karena letak dari struktur tanah yang paling dalam. Pertama, untuk problemnya, pipa itu terjadi leakage pada pipa APNA dan kilometernya plusnya itu sekitar 5,97 km dari permukaan tanah dengan 3 leak holes berukuran 5-10 mm. Ditemukan juga pada Mei pun timbul Fe2O3 berwarna merah kecoklatan. Nah, kenapa bisa terjadi leakage? Yakni karena wall thickness menipis secara lokal serta rusaknya lapisan bagian pasivasi atau bagian luar daripada pipanya. Yang Y pertama itu kita lakukan analisis mengapa lapisan pasivasi itu rusak dan terjadi local thinning. Jawabannya adalah karena lapisan coating itu tidak cukup kuat untuk dapat menahan lingkungan secara kimikal dan ketebalan coatingnya itu cukup rendah sehingga kesalahan penggunaan material ini bisa menyebabkan terjadinya pasivasi menjadi rusak. Kemudian untuk Y kedua, kenapa jenis material dan coatingnya tidak cukup kuat? Jawabannya adalah kesalahan penyesuaian material coating dan lingkungan yang tersedia seperti kandungan anion atau gas solvent yang tinggi, namun gak sesuai dengan ASTM. Boleh di next.
Kemudian Y ketiga, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yakni karena pH yang cukup rendah, sekitar H-nya itu ada 5,56, artinya air tersebut dalam fluida bagian APNEA itu sifatnya adalah asam karena kandungan H-nya sangat tinggi, yakni 5,56. Serta kandungan kloridanya itu cukup tinggi juga, yakni 103,290 mg per liter. Kita tahu kalau misalkan klorida ini menjadi salah satu penyebab pitting corrosion terjadi. Terus ada juga dissolved solid yang cukup tinggi yakni sekitar 35.000 mg per liter. Artinya, air di dalam pipa ini itu 4 sampai 5 kali lebih asin atau lebih pekat dari air laut. Atau dengan kandungan dari solidnya dan jumlah solidnya itu lebih tinggi daripada air laut. Gitu. Kemudian Y keempatnya itu kita lakukan analisis juga kenapa di solidnya itu bisa tinggi, bahkan lebih pekat dari air laut. Dan kenapa kandungan kloridanya juga bisa tinggi. Jawabannya adalah karena NYJ itu kan sekitar laut, sehingga kandungan klorin di bawah tanah juga akan semakin tinggi dan adanya dissolved terlarut yang lebih rendah, seperti adanya mostly sedimen yang masuk ke bagian saluran di pipanya sehingga membuat adanya perbedaan potensial. Go di next. Terakhir untuk Y kelima, kenapa dissolved solid ini bisa mengakibatkan pit? Jawabannya adalah karena larutan pekat dari aliran lingkungan itu bisa menyebabkan pembentukan deposit di bagian internal pipanya, sehingga karena permukaan atau coating bagian dalam itu kasar, kemudian faktor viskositas fluidanya juga berpengaruh terhadap koefisien gesek yang finalnya itu membuat surface materialnya menjadi banyak deposit. Dan terakhir yang mengakibatkan pembentukan pitnya itu adalah depositnya, sehingga pit semakin banyak terbentuk dan semakin cepat bereaksi. Nah, dari beberapa root cause analysis tadi, kami mendapatkan recommendation, yakni adalah pemilihan material duplex untuk kandungan deposit yang tinggi, klorin dan anion lain yang cukup tinggi di bagian salurannya, seperti pH yang rendah dan lain-lain. Untuk spesifikasinya, material yang kita asumsikan digunakan itu adalah API 5L. Kenapa tidak menggunakan duplex? Karena kalau kita lihat dari dokumen yang diberikan itu kandungan kromiumnya sangat tinggi, yakni hanya 0,006%. Sedangkan untuk duplex itu nikel dan kandungan kromiumnya itu harusnya tinggi. Seperti nikelnya itu harusnya 4,5% minimal untuk duplex. Sehingga hal tersebut bisa menghalangi deposit untuk pembuatan pit. Boleh di next. Udah habis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.